إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Ad-Durrah Al-Qudaimiyah dengan syarah Al-Jawahir Al-Adiyah, materi pelajaran qawaid fikih. Ya, di matan disebutkan ya, ini dari matanya disebutkan wa dhannu an-nazim hafizahullah ta'ala mengatakan wa dhannu in bana khotahu asqiti. Wa dhannu in bana khotahu asqiti wa hadisan bi aqrabil waqti irbiti. Nah, ini yang selanjutnya adalah kaidah ke 20, yang 29. Ya, ini adalah wa dhannu dan dzan, ya. Wa dhannu in bana, jika bana telah nampak khotahu, yaitu khotahu kesalahannya, asqiti maka gugurkanlah, tidak terpakai. Jadi dzan ketika itu keliru maka tidak teranggap. Ya. Al-qaidah at-tasi'ata asyrata, kaidah ke-19, la ibrata bil dzanni al-bayyin khata'uhu. Tidak ada ibrah, tidak terpakai, tidak menjadi tolak ukur. Dzan yang jelas al-bayin, telah nampak jelas realitanya khotohu, yaitu apa? Salahnya. Makna al-qaidah di Al-Jawahir alatnya sebutkan taqaddama, telah lewat pembahasan an-nazona min maratibil idrak. Dzan termasuk salah satu maratib idrak. Pengetahuan, ya, tingkatan. Kan ada ilmu, ya, 100%, kemudian dzan, kalau di persentase dzan di atas 50%, ada syak yaitu 50-50, 50-50, ada waham di bawah 50%. Nah, dzan ini prasangka kuat di atas 50%. Wa ghalibul ahkami asyara'iyati tubna ala dzani al-ghalibi. Ya, mayoritas hukum-hukum syariat dibangun di atas dzan, ya, di atas dzan yang ghalib, yang kuat. Lakin akan tapi idza buniya al hukmu ala dzonin, akan tapi jika ada satu hukum itu ditetapkan berdasarkan dzan, ya, sumata bayana khata'uhu, kemudian nampaklah bahwasanya ternyata dzannya ini keliru, tidak sesuai dengan realita, maka kana batilan, maka batil, hukumnya batal. Wa wajaba arju'u ila hukmil yaqini, dan wajib kembali ke hukum yakin. Di antara dalilnya adalah bisa dilihat di surat An-Najm 28, yaitu Allah berfirman wa inna dhanna la yuni minal haqqi syai'a. An-Najm 28. Ya. Dalil yang dibawakan adalah wa inna dzanna dzan la yughni, tidaklah mencukupi minal haq, untuk satu kebenaran syai'a sedikit pun. Artinya pengetahuan ini
tidak bisa dengan dzon, tidak bisa penelaahannya dengan dzon semata, tidak mencukupi hanya dzon semata. Sisi pendalilan wajhul istidlal anal asla huwa al amalu bil yakin. Hukum asalnya adalah beramal dengan yang yakin, wa huwal haq, ya. Wa innama yuntaqalu ila dzon 'inda adamil yakin, ya. Pindah ke dzon kalau tidak ada yakin. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Amma ma'a wujudil yakin, adapun kalau ada yakin, fa dzannu la yughni syai'a. Jadi kalau ada yakin tidak bisa kemudian memakai dzon. Jadi dzon tidak teranggap kalau jelas, kalau nampak realitanya bahwasanya dzonnya keliru. Kemudian kita lihat penerapan kaidah. Ya, min tatbiqati al-qaidati, di antara penerapan kaidah. Lau dhanna syakhsun baqa'al laili fi ramadhana fa akala summa tabayyana annahu akala ba'dal fajri. Seandainya seseorang menyangka, ya, seorang ini puasa, ya, bulan puasa, bulan Ramadan, dia menyangka masih malam, belum subuh, kemudian dia makan karena ingin sahur gitu. Summa tabayyana annahu akala ba'dal fajri. Setelah selesai makan ternyata dia ketahui, oh ternyata ketika dia makan sudah subuh. Tadi kenapa dia makan, punya prasangka itu belum subuh sehingga dia makan. Jadi punya dzonnya belum subuh, dia makan. Setelah selesai makan, ya, ternyata realitanya ketika dia makan tadi ternyata sudah subuh. Gambaran kedua, auzonna ghuruba syamsi, atau dia ada dzon yaitu tenggelamnya matahari. Ketika puasa dia ada dzon matahari sudah tenggelam, sudah maghrib. Fa'aftara, kemudian dia berbuka puasa karena menurut dzon J, prasangkaan dia sudah maghrib. Summa tabayyana adamu ghurubiha, kemudian nampak realitanya yaitu belum tenggelam matahari, maka batala shaumuhu fil halain, batal sholatnya di dua keadaan ini tadi. Keadaan pertama, dia sahur menyangka masih malam, belum subuh, ternyata sudah subuh, maka batal puasanya. Atau dia menjelang maghrib, ya, dia sangka sudah maghrib, ya, sudah tenggelam matahari, kemudian dia berbuka puasa, ya, makan kurma atau dia minum, ternyata itu belum maghrib, maka batal ini, ya, maka batal. Misalnya dia menjelang maghrib mendengar suara azan, dikira azan dari masjid, ternyata azan rekaman misalnya. Dia makan, minum, ternyata setelah selesai ternyata di azan rekaman, bukan azan dari masjid. Berarti dia ketika makan belum maghrib, belum terbenam matahari, maka batal puasanya. Karena apa? Zonnya ternyata keliru, ya, tidak sesuai dengan realita, maka zon tadi tidak teranggap, sehingga hukumnya jadi batal. Kemudian yang kedua, lauqala syakhsun mukhatiban imra'atan yadhunnuha ajnabiyah. Ada seorang, ya, seorang suami, laki-laki sudah beristri, dia mengatakan pada seorang perempuan ini dia kira ajnabiyah, non mahram, jadi bukan istrinya gitu. Dia mengatakan anti tolik, ya. Jadi ketemu perempuan, misalnya perempuannya ini ya pakai jilbab gitu, kemudian tidak kelihatan, mungkin dari belakangnya atau dari sampingnya, atau memakai penutup wajah, ya. Kemudian dia ya mungkin main-main seperti itu, mengatakan anti tolik, kamu saya cerai, ya. Dia kira perempuannya adalah orang lain, bukan istrinya. Tsumatabayan anha zaujatuhu, kemudian nampaklah bahwa ternyata itu istrinya, maka tercerai atau tidak? Maka di sini tolikot atau tulikot, dia tercerai istrinya, ya.
Nah, padahal tadi ketika dia mengatakan kamu saya cerai, itu zonnya dia kan bukan istrinya ini. Jadi mungkin dia main-main seperti itu. Nah, kemudian ternyata zonnya keliru. Yang dia sangka bukan istrinya ternyata istrinya, maka zonnya ini tidak teranggap. Akhirnya dia tercerai istrinya tadi. Padahal dia zonnya mengatakan bukan istrinya. Contoh yang hampir serupa, launada ihda zaujataihi. Kalau dia menyeru kepada salah satu dari kedua istrinya misalnya. Fa'ajabatul ukhra, yang menjawab yang lainnya. Kemudian dia mengatakan anti tolik wa huwa yadhunuha, dan dia mengatakan kamu tercerai. Dan si suami ini yadhunuha menyangka allati nadha lam tutlak al munadah wa tutlaku al mujibah. Nah, ini misalnya gini, ada suami istrinya dua. Yang satu kita sebut fulanah satu, yang kedua fulanah dua. Kemudian dia memanggil salah satunya, ya, memanggil fulanah satu, ya, dipanggil. Kemudian yang jawab fulanah dua, ya, menjawab fulanah dua, yang dipanggil fulanah satu. Dia mengatakan pada fulanah dua, ya, yaitu kamu tercerai. Dia sangka ini yang dia sangka yang dikatakan ini adalah fulanah satu yang dia panggil. Ternyata yang memenuhi panggilan itu istri keduanya. Ya. Maka yang dipanggil ini tidak tercerai. Yang tercerai yang dia ucapkan tadi, yang menjawab tadi. Dia manggil istri pertama, gampangnya gitu. Dia manggil istri pertama, kemudian yang datang istri kedua. Istri kedua ini dikira suaminya istri pertama. Yang istri pertama mau dia cerai itu. Ternyata yang menghadap ke dia si suami istri kedua. Kemudian dikatakan pada istri kedua, kamu tercerai. Dikira ini istri pertama. Nah, yang tercerai siapa? Ya, yang menjawab tadi istri kedua. Karena zonnya tadi tidak terpakai, sehingga dia tadi maksudnya ingin menceraikan istri pertama, jadinya malah yang tercerai istri kedua. Kemudian yang ketiga, seandainya si perempuan yang tertalak, ada perempuan tertalak, bahasanya menyangka dia adalah hamil, ya. Misalnya dia ini tertalak, talak bain, dia hamil, menyangka hamil, kemudian kalau hamil kan suaminya wajib beri nafkah, ya. Maka diberi nafkah, dikira hamil. Ya, ternyata dia hail, tidak hamil, maka suami bisa menarik kembali apa yang telah diberikan. Karena apa? Berarti dia tidak punya hak. Ya. Nah, tadi kan zon, punya zon itu hamil. Nah, zonnya tidak terpakai karena zonnya keliru. Disangka itu hamil, ternyata tidak hamil. Kemudian yang keempat, dalam hal sholat berjamaah, lau ayyana imamahu bi isyaratin ilaihi. Kahaza misalnya, mu'taqidan annahu zaidun fatabayana wairuhu, ternyata nampaklah itu bukan Zaid, maka sah sholatnya. Karena ini li'anal khata' lam yaqa' fi saksi bal fi dhon. Karena kesalahan ini, keliruan tidak terdapat pada person, akan tapi pada zon, dan tidak ada ibrah wala ibrata bi dhon al bayin khata'uhu. Jadi di sini kan ada orang apa? Makmum, ya. Makmum dia mentakyin imamnya. Mentakyin itu menentukan, ya. Misalnya saya bermakmum pada Zaid ini gitu ya. Ya. Isyarah, ada isyarah. Dan dia berkeyakinan itu Zaid. Ternyata bukan Zaid. Nah, ini sah, ya. Sah alasannya karena khotoknya tadi bukan pada person, ya, tapi pada zonnya. Maka dalam kasus ini sholatnya apa? Sholatnya sah. Dan zonnya tadi keliru, ya. Zonnya apa? Keliru. Dan kalau keliru tidak terpakai. Yang penting kan dia ada isyarat tadi. Tapi demikian untuk pembahasan kaidah ke-19, yaitu tidak teranggapnya zon jika zon itu tidak sesuai dengan
realita, maka hukum yang dibangun di atas dzon tadi akan batal, ya tidak berlaku. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.